Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami awali materi pembekalan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan mahasiswa baru, sebelumnya kami sampaikan ucapan kepada saudara telah diterima atau masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selamat kepada saudara yang telah menempuh kembali ke dunia pendidikan, yaitu di IAIN, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Baik, kami mulai akademik dan kemahasiswaan. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Nur Hadi, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berbicara akademik dan kemahasiswaan, akademik kemahasiswaan di IAIN ada 2 unit, dalam artian akademik rektorat dan akademik fakultas. Yang akademik rektorat itu yang menangani saat saudara mulai mendaftar, mulai nanti registrasi, itu masih yang menangani akademik rektorat. Sampai saudara nanti lulus, bahkan nanti itu yang menangani akademik rektorat. Sedangkan untuk fakultas, untuk akademik yang ada di fakultas, itu fungsi dari akademik fakultas untuk menunjang pendidikan sistem belajar mengajar kepada dosen selaku pendidik. Saudara pada saat nanti untuk memasuki pendidikan, memasuki perkuliahan di semester 1 dan semester 2, itu saudara masih mendapatkan SKS yang telah ditetapkan oleh fakultas. Saat saudara memasuki semester 1 dan 2 itu nanti sistemnya masih paket. Dan saudara pada saat semester berikutnya itu saudara bisa mengambil mata kuliah pilihan, dalam arti bisa menempuh mata kuliah kakak tingkat, itu bisa, atau bahkan di bawah tingkat bisa. Kalau di bawah tingkat itu istilahnya saudara mengulang. Kalau di atas itu bisa menempuh mata kuliah kakak tingkat karena sistem SKS saudara memenuhi. Saat saudara melakukan sebelum Anda melakukan perkuliahan, itu pihak akademik fakultas itu telah menetapkan nama-nama saudara itu masuk di kelas A, kelompok per kelompok itu kelas A, kelas B, sampai kelas C. Untuk fakultas ekonomi syariah itu nanti 5 kelas. Untuk fakultas perbankan syariah itu 3 kelas. Untuk fakultas manajemen bisnis Islam itu 3 kelas, dan untuk fakultas akuntansi syariah itu 2 kelas. Dan saat saudara melakukan perkuliahan itu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan-tahapan pertamanya penentuan pemrograman di saat semester sebelumnya, yaitu saudara masih mendapatkan 22 SKS sampai semester 1-2,
dan setelah itu nanti semester 3 mendapatkan nilai mendapatkan SKS sesuai nilai yang ditetapkan di dalam KHS. Saat saudara untuk memasuki ruang perkuliahan, itu saudara sebelumnya harus mengadakan konsultasi atau nanti pihak akademik mengeluarkan pengumuman yang ditempel di mading. Saudara masuk kelas A atau kelas B atau kelas C, itu untuk menentukan saudara bisa masuk di ruang kelas. Setelah itu saudara untuk penginputan mata kuliah saudara belum bisa melakukan, itu nanti sistemnya langsung otomatis, dalam artian pihak akademik rektorat yang akan menentukan mata kuliah saudara itu pada semester 1 dan 2 itu pihak rektorat. Itu sudah sesuai jadwal yang ditetapkan, yang dikeluarkan oleh fakultas. Itu mengenai tahapan untuk perkuliahan. Saudara bisa melihat, begitu juga saudara bisa melihat nomor induk mahasiswa itu yang ditetapkan oleh rektorat. Itu nanti pada saat juga diumumkan di mading di depan kampus. Itu NIM Anda yang tertera di situ. Nah, kegunaannya NIM itu nanti untuk bisa mendapatkan KTM. Itu pengambilan juga di akademik rektorat. Terus untuk bisa melakukan pelayanan administrasi di fakultas, ya bisa digunakan untuk biasanya umumnya yang banyak yang meminta surat itu surat aktif atau surat tunjangan untuk orang tua dan sebagainya. Itu nanti sambil berjalan bisa dilakukan itu. Terus mahasiswa pada tahap semester awal dan semester 2 itu mata kuliah yang sudah ditetapkan dan sesuai kelompok atau kelas itu tadi yang setelah saya sebutkan tadi. Pada saat saudara perkuliahan berlangsung, mungkin dari semester, mungkin sampai berapa bulan, itu nanti pihak rektorat itu melakukan atau membuat semacam pengumuman bidik misi. Itu juga tes. Itu dilakukan mahasiswa semester 1 dan itu nanti akan diberlakukan di semester 3. Semester 1 saat itu waktu masih pendaftaran. Itu nanti juga seleksi. Itu juga seleksi itu nanti. Pada ketentuan-ketentuan mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan itu tadi di lain dalam absensi itu mahasiswa juga yang pertama wajib mengikuti perkuliahan, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang ditetapkan oleh fakultas serta tugas-tugas yang diberikan kepada dosen. Kedua, mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti perkuliahan yaitu mahasiswa yang tercantum dalam daftar hadir, yaitu tadi dalam pengumuman yang ditetapkan fakultas masuk kelompok A atau B atau C, itu gunanya untuk penetapan saudara dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa itu nanti wajib menandatangani daftar hadir atau yang telah
Ya wajib yang disampaikan oleh dosen. Yang keempat, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sedikitnya 75% dari penyelenggaraan perkuliahan. Karena kalau kurang dari 75%, saudara tidak bisa mengikuti ujian atau tidak bisa mendapatkan hak sebagai mahasiswa. Yang kelima, mahasiswa wajib menjaga nama alma mater yang di Kediri, dan setiap mengikuti perkuliahan berpakaian rapi dan bersepatu serta sopan santun sesuai norma agama. Ketentuan kedua yaitu nanti setelah saudara menginjak di semester atas, katakan 6 atau 7, itu wajib mengikuti praktikum. Praktikum itu nanti yang ditetapkan oleh pihak tech center atau panitia praktikum yang melaksanakan Kaprodi, kepala program studi. Yang ketiga, ketentuan perwalian. Perwalian itu tadi yang nanti pada saat di semester 2 saudara sudah bisa melihat perwalian saat melakukan registrasi. Ketentuan keempat yaitu mahasiswa bisa mutasi, bisa juga di DO, itu bisa. Kalau mutasi itu mahasiswa melakukan perbandingan dulu atau minta surat permohonan dulu dari pihak perguruan tinggi atau kampus yang dituju. Apabila kampus yang dituju itu meng-ACC, sini bisa mengeluarkan surat mutasi. Semacam itu yang bisa untuk dilaksanakan oleh pihak kampus sebagai surat pengantar untuk mutasi. Yang ketentuan kelima yaitu nanti setelah saudara setelah selesai mengikuti ujian skripsi, itu Anda bisa dilaksanakan wisuda. Toh wisuda itu juga itu nanti ada prasyarat yang harus dipenuhi. Yang ketentuan ke-6 yaitu nanti penyerahan ijazah. Begitu juga penyerahan ijazah itu nanti ada ketentuan-ketentuan. Saat saudara nanti pada di semester yang berjalan, itu pihak rektorat akan mengeluarkan beasiswa bidik misi, dalam artian itu yang bisa diajukan itu yang memiliki kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saudara saat mengikuti perkuliahan atau setelah melaksanakan registrasi, itu saudara memiliki nomor induk, yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, itu yang mengeluarkan pihak akademik rektorat. Jadi pihak akademik fakultas itu tidak berhak mengeluarkan, yang mengeluarkan akademik rektorat. Kegunaan untuk NIM itu nanti ya bermacam-macam, bisa untuk konsultasi atau untuk yang lainnya gitu. Dan yang terakhir mungkin ini, mahasiswa apabila melakukan nanti saat di semester 3 itu melakukan pemrograman, itu disarankan sesuai kelas yang telah ditetapkan. Semisal saudara kelas A, jadi nanti untuk mengambil mata kuliah di semester 3 itu harus kelas A.
agar tidak ada ketimpang tindihan dengan kakak tingkat, karena dalam satu ruang itu, satu kelas itu hanya kuota 45, jadi tidak bisa tumpang tindih. Asalkan saudara setelah memiliki SKS yang ditetapkan, saudara melakukan higienisasi ke akademik rektorat, mendapatkan validasi, terus setelah itu melakukan pemrograman. Itu berarti saudara yang duluan untuk bisa mengikuti mata kuliah yang kamu ambil itu. Jadi kalau nanti kakak tingkat itu juga bisa mengikuti semester di semester sampean, di semester saudara, karena kakak tingkat mungkin ingin mengulang, itu bisa ya, karena nilainya tidak ada atau kemarin tidak mengikuti, itu juga bisa. Dan untuk ketentuan tersebut itu nanti sambil proses perkuliahan kita bisa semacam diskusi atau dialog dengan pihak akademik, atau ingin mengetahui akademik, seberapa akademik itu yang saudara inginkan. Ya, mungkin itu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai awal dari saudara memasuki dunia pendidikan, apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga dalam melakukan perkuliahan saudara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang sedikitnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.